Ini penting ini. Rasulullah menganjurkan adab makan itu jangan ambil tengahnya. Saya kasih tahu ibu-ibu, kalau memasak nasi, kemudian kalau nasi sudah diambil dari oleh koringnya, ditaruh ke sajenan re, ajak ke saji tengah. Ya kau angka acara syukuran, alaki mangkok bicu, tatongko di tengah ya rokok sajenan re. Kenapa? Rasulullah mengatakan, selama angka mau pitanganan rewe oko sajenan rewe, dena paja na paturu baraka ipong Allah Ta'ala pulilangi. Tapi ya kolak gani tengana berkah itu terputus. Makanya Nabi melarang kita mengambil makanan bagian tengahnya. Justru ya komandreki kadang diangkat ke tengah supaya dia dapat berkah. Tapi nasi tumpeng langsung potong tengah. Ini jadi masalah juga ya, nasi tumpeng ini. Nah, jadi upasang ibu mapapotingi mahakeka syukuran pindah rumah baru atau apa ya komapalena nandreki alaki mangkok dicuk tatongko itangana supaya dia saji tahu supaya berkah terus turun. Nanti tamu tak kalau sudah pulang lewat mana nih tamu tak tali rokoyawana mangkok baru kita makan, itu berkah. Ini ilmunya ya. Makanya orang Arab itu tutup di tengahnya, tidak mau kalau diambil, itu berlomba dia ambil itu nanti terakhir. Ya nanti ampai adabnya makan jangan dahului suami ajak totek dari mesok. Ibu-ibu, kalau manreki aja teh dari lakai temanre aja totek dari mesok. Manre tina paki manre aja tamasok dia mesok. Malah juga pade nisan na bitta makana makun raya magala manre paling lama itu. Makanya wanita itu pinggulnya lebar, pupil matanya lebar. Pupil mata wanita itu 45 sampai 70 derajat lari ke samping. Makanya itu makun raya kita layel mako ditamu pakoron. Makanya magala celeng nasa maligul kasiano din nasa kaya nasa keren. Laki-laki pak kalau pandangannya ke depan cuma sampai di sini, lurus dengan ini ke sini, bisa dia tahu kalau bergerak di sini tapi dia tidak kenali. Perempuan dia bisa kenali ke sini. Kenapa? Karena wadi nita anak nama cule, dia bisa melihat masakannya, dia bisa mengontrol yang lain. Makanya kung kaarwani isuruh jagai anak-anak, maka data jagai jo anak taneka manasu matdo piulun na tunapa makadabun. Di luar konteks ini, di luar konteks kesehatan. Coba gare, kita gare tahu jangan orang gila. Saya itu belajar tasawuf, dikasih tahu sebelum kau menjadi masuk ke dalam ilmu tasawuf, lihat dulu orang gila. Saya mau tanya pak, iya tahu jangan nih, kasih tahu orang gila akasia di manre berapa kali dia makan sehari semalam? Paling tinggi 1 kali. Ada nandre makanan yang kadang dibuang, sisa makanan, tapi biasa kemapat di wetang aga minum, kadang air comberan. Tapi apakah dia sakit karena itu? Hanya akalnya yang dicabut. Aga nasa gurutta hikmah ya rona ya ko angka tahu andre de tona hinay pasti mancaji pak bura kotamu. Itu ilmunya. Nabi tayaki buara wa palla pajjena tari denena karena dia tidak sadar dia pakai garam. Nabi minum tidak pernah menghina. Ternyata karena Nabi pernah minum kopi dicampur dengan garam, ulama mengatakan kopi yang diminum di waktu pagi tidak pakai gula, pakai garam, itu obat mah. Tapi dokter bilang jangan coba-coba, itu kena mah akut. Tapi para habaib itu yang dilakukan. Makanya saya kasih tahu, yang suka minum kopi, kalau minum kopi pagi jangan pakai gula,
Yang kedua, kopi itu dicampur kurma ajwa 7 biji pada saat digoreng. Ya kumak goreng kopi ki alaki kurma ajwa 7 biji, itu hadis Bukhari Muslim. Siapa yang makan kurma ajwa 7 biji di waktu pagi, dia tidak kena santet dan juga tidak kerasukan jin. Makanya ulama dulu campur di kopi. Jadi ya koninungi kopi, nah dia bisa yakin tidak kena santet. Ini ilmunya para habaib. Saya kasih tahu rahasianya. Ibu-ibu itu adab Rasulullah ajarkan, kalau makan perempuan jangan buka bibirnya. Ya kumandreki namake maki ajak tabuka iki mutta. Jadi nanti dibuka pada saat makanan masuk, ya kumandreki make apa? Ayo. Itu tidak boleh. Itu adab, bukan haram, tapi itu adab. Ada hikmahnya bu. Ya kung kamakun mandre, dia tak buka timunna, kumakemai, dia tutup, itu suaminya akan senang. Tapahabawan. Itu rahasianya. Dia pertapahan ibu. Makun lutongan ni. Angka papasan na Nabi makan jalan dah ipake. Agak berjalan kaki, tidak pakai alas kaki. Kan jalan dah. Jadi saya tuh kalau pagi kalau di kampung 1 kilometer itu jalan tidak pakai alas kaki, dia pakai sandala. Nabi mengatakan sesekali umatku berjalan tidak pakai alas kaki supaya dia bisa sehat. Magai semua yang ada di tubuh ini itu di telapak kaki ada pengaruhnya ke situ. Salah. Makanya orang tua dulu ya kona tamai ladam matai, nakan nai ladam matai cuci kaki, berhenti tuh. Mereka tadi nama tepa bu. Mapalagi waktu kita cakaru dulu, jangan cuci muka, cuci kaki, pasti berhenti gantung. Gitu. Nah tamai ladang mata tema pecok ladang nih, nah peciki ladang, jangan cuci mata, pasti pedis. Caranya cuci kaki, berhenti tuh. Gitu. Maka ada hubungannya. Ujung saraf ada di kaki, naik ke mata. Basahi ujungnya supaya dia dingin di atas. Makanya wudhu itu semua ujung tangan, ujung kaki, di dalam bibir, kemudian di sini pusat saraf, itu semua. Ini nih ilmunya. Makanya kesehatan ala Nabi itu luar biasa. Ikuti saja itu Pak Bu. Jangan banyak makan. Lapar baru makan, berhenti makan sebelum kenyang. Itu yang bagus. Kalau kita masih kenyang makan, isi salah cedek nabita makannya sedikit. Yopidi cedek teman resi. Nabita tindro na cedek, yopidi cedek matin resiki. Nabita marahnya sedikit, hanya 3 kali marah. Itu pun karena Allah. Yopidi cedek maceki. Sedikit-sedikit marah. Tapi ada obatnya itu kalau suami sering marah bu. Bacakan inna ansalnahu di telinga kanannya pada saat tidur. Dengan 1 napas. Baru tiup. Insya Allah berhenti itu. Ya kung kalakai paceceran. Ya miko bayi pananaka dia bisa ngipak burana. Lakai paceceran ini bisa pak burana. Ya kumakun dia bisa nih. Ilau doa nggak bawa nih. Di awal itu saya sudah doa, tapi salawat di awal itu Pak Bu, kalau Bapak Ibu amalkan itu tidak akan pernah habis rezekinya. Itu rezekinya seperti air hujan. Itu para ulama kita mengajarkan itu. Maulaya sholli wa sallim daiman. Hafal itu Bu. Insya Allah berkah hidup kita, rezeki dan anak-anak kita tidak ada yang melakukan dosa-dosa besar. Termasuk tadi minum. Saya contohkan itu. Minum bismillahirrahmanirrahim, baru minum 1 kali teguk baca alhamdulillah. Bismillah lagi baru minum baca alhamdulillah. Bismillah lagi baru minum baca alhamdulillah. Siapa yang melakukan itu selama air itu ada di perutnya, maka dia tidak melakukan dosa besar. Itu janji. Cuma kadang kita minum langsung angkat habis 1 kali basmalah. Jangan. Bismillah minum alhamdulillah. Bismillah lagi baru minum alhamdulillah. Bismillah lagi baru minum alhamdulillah. Insya Allah tidak kena penyakit dari minuman. Yang kedua,
pasti orang itu tidak melakukan dosa besar selama air itu masih ada di dalam perutnya. Jin juga tidak akan merusak. Fadzakir innama anta mudzakir. Dari Gurunda Ustaz Haji Muhammad Yusuf Esos MA kepada Bapak disilakan. Allahumma salli ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratin nabil mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqashafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta muhammadur rasulan bashiran wa nasira qawluhul fasl wa hukmul adl wa sunnatihir rusd wa huwa bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak yang mewakili Bapak Wali Kota Bontang, dalam hal ini Bapak Camat. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Ikatan Keluarga Sidin dan Rafang, Bapak Dr. Haji Hidayat. InsyaAllah semoga beliau diberikan kesehatan dan keberkahan hidup untuk senantiasa mengurus khususnya orang-orang Bugis
yang ada di Bontang ini. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kita, Bapak Dr. Haji Aziz beserta istri. Alhamdulillah, semoga beliau diberikan keberkahan dalam hidup beliau dan memberikan nasihat-nasihat untuk kita semua, khususnya para perantau Bugis yang sudah ada di kota Bontang ini. Seluruh tamu undangan, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu, semua kerukunan keluarga Bugis yang sempat hadir pada malam hari ini. Saya diminta memberikan tausiah untuk peringatan Maulid Rasul. Ada tema yang diangkat panitia, kita teladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa poin yang saya ingin tekankan tentang akhlak Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah dalam persoalan ibadah sholat, akhlak beliau itu luar biasa. Baju yang akan dipakai Rasulullah sholat itu tidak beliau pakai dalam aktivitas sehari-hari. Itu salah satu adab Rasulullah ketika ingin menghadap kepada Allah. Baju Rasulullah itu cuma 5 pasang, Bapak Ibu sekalian. Bajunya Nabi itu cuma 5 pasang. Begitu sederhananya Rasulullah. Yang 5 pasang itu baju sholatnya Nabi itu 2. Satu baju besi yang nanti sebelum beliau wafat, depa namate nabita dia gadaikan napak ketenyangan. Nah, sebab dia beli gandum tapi uangnya tidak cukup, jadi dia tidak mau minta ke sahabat, karena azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah tidak ingin memberatkan, tidak ingin melihat umatnya susah. Takut kalau Nabi minta itu memberatkan, sehingga baju besinya dia gadaikan ke orang Yahudi, bukan untuk orang Islam. Bayangkan, Pak. Hanya 5 pasang, baju besi 1, baju sholat 2, baju yang dipakai untuk aktivitas sehari-hari juga 2. Angkecit di wajujunna nabita, lengannya itu patah. Bukan bilang patah apa, tapi dia yang gunting sendiri. Natapa ini manna wajujunna nabita. Dan itu dia potong, baru dia bawa lagi, kemudian dia jahit. Kenapa? Nasabak napalenna iwaju sampajanna nabita. Dia letakkan di atas tempat tidurnya, kemudian Nabi berwudu untuk sholat. Tapi sepulang dari berwudu, rewa ipole majenne takko angka maniha cokinna, tidur di atas bajunya. Matinroi cokinna nabita, itu di atas bajunya. Nabi tidak ingin membangunkan kucingnya, sehingga dia mengambil gunting, kemudian dia potong lengan bajunya. Nabita dena melok ganggui, maka da silalona cokikku matindro, sehingga gonci nala dia potong lengannya, kemudian dia pasang bajunya, kucingnya itu tidak bangun. Kemudian Nabi sholat, lengannya itu dia tutupi dengan surban. Nanti sepulang dari masjid, kucingnya sudah pergi, dia ambil, kemudian dia sambung kembali, dan dia yang jahit sendiri. Itu Rasulullah. Coba kalau kita, Pak Bu, mekilo botingnya, itaro wajujuk yase narosbange, nalakui coki, apa yang kita ambil? Sapu. Kenapa? Rasulullah itu kasih sayangnya luar biasa.
bajunya Rasulullah melopi mas sempajang na panala. Ternyata kenapa? Ya kok angka pakaian melopi mas sempajang dipakai, maka pakaian itu akan membantu kita untuk khusyuk dalam sholat. Itu rahasianya. Ya mikong ka waju-waju ya mati pakai mak golok, ya mati pakai olahraga, ya mati pakai lopasai, ya mati pakai mas sempajang, ya mati pakai tamu WC. Ini yang jadi masalah. Susah kita untuk khusyuk. Itu satu. Ini baru masalah pakaian. Makanya di Gurutta ini sering. Kadangkala kalau kita ingin ke pesta pernikahan, kita ambil baju yang paling bagus. Tapi tiba giliran mau sholat, kita pakai pakaian sembarang. Sederhana Pak. Ya ko angka wajujud tak paket tak masiri ki pakai si runtuk Pak Wali Kota. Mestinya kita lebih malu pakai baju itu ketemu dengan Allah. Itu adab. Baru pakaian ini untuk sholat. Rasulullah kalau dia berwudu itu betul-betul melaksanakan wudu dengan sempurna. Sampai-sampai Rasulullah itu tidak berkata apa-apa kecuali hanya dengan doa. Ini mengantar semua. Kemudian penghambaan kepada Allah. Ketika Rasulullah adabnya masuk ke dalam masjid, akhlak Nabi itu ketika masuk ke masjid sebenarnya begini. Rasulullah sholat sunatnya itu tidak ada di masjid, kecuali ada dua. Sholat sunat tarwih 3 malam berturut-turut. Yang kedua, sholat sunat tahiyatul masjid dia lakukan 1 kali. Karena memang Rasulullah nanti masuk ke masjid ketika Bilal iqamat. Setelah dia zikir dan doa, kembali masuk ke rumahnya. Jangan ikuti itu Pak. Kalau rumah kita jauh, tidak bisa. Makanya mengikuti Nabi itu jangan langsung mengatakan pokoknya yang dilakukan Nabi langsung ikuti mutlak. Tunggu dulu bos, bahaya. Kalau langsung mau ikut Nabi, coba ikuti ini. Rasulullah sesudah sholat Isya, ya kopure mas sampajang nisana ditta, dia pergi baring, dia baca 6 surah. Angka 6 surah dia baca. Surah Yasin, Suratul Kahfi, Ar-Rahman, Suratul Mulk dengan Suratul Waqiah dan surah Bara'ah. 6 surah. Ya kolaktu nia anangnya surah, kemudian dia bangun, kemudian laksanakan sholat tahajud, sholat malam 8 jam. Kadang 6 jam, kadang 4 jam. Yang umatnya mampu yang 4 jam. Itu pun jarang. Jadi sholatnya itu sampai masuk waktu subuh. Setelah sholat subuh dia zikir sampai matahari terbit. Di awal duha sholat 2 rakaat. Saya ingin kasih tahu, ya komelo ki maciori nabita, coba ikuti ini. Ikuti Pak. Insya Allah kelumpan ini malah senyaran. Ya. Jadi mana yang dipakai Pak Ustaz? Kayak curi. Coba lihat keadaan. Karena ia anangnya surah masing-masing angka keutamaannya. Surah Yasin tolak bala. Terima kasih. Surah Yasin tolak bala. Surah Ar-Rahman atenangan kehidupan. Suratul Kahfi itu nur, cahaya. Suratul Waqiah itu untuk keselamatan, baik di dunia maupun di alam kubur. Makanya disebut dengan Suratul Mulk. Makanya disebut dengan surah Al-Munjiah. Suratul Waqiah itu untuk kemudahan rezeki. Tinggal dicari. Ia kotor pangewangi bawa dan peta, selalu tidak ada genjatan senjata,
cede-cede mapengewang, cede-cede bantro. Amalkan surah Ar-Rahman supaya diberikan ketenangan dalam keluarga. Ia minareko keadaan genting, amalkan surah Yasin. Nasabah surah Yasin itu bisa mengangkat 70 bala, 70 musibah wa dinaka, diangkat ke langit. Kemudian kalau suratul Waqiah, kalau rezeki agak sempit, baca maghrib isya paling bagus. Sesudah sholat maghrib baca sambil menunggu waktu isya, sekaligus i'tikaf di masjid. Tidak usah pulang ke rumah main handphone, tidak usah. Aja terewa mah HP, baca. Kecuali ada tanggung jawab ke suami, kewajiban yang harus disiapkan makanan. Paya tu makun reye, matandre-tandre tu apalana, matandre tu apalat tadi ibu. Mencuci pakaian kata Rasulullah untuk anak-anak kita dan mengikat rambutnya itu ibadah. Bayangkan, kota sesakan iwajuna lakai si bawa anak tak berapa tetesan air siaga waniti kolok koro pakaiannya itu sekian pahala yang dicatat dan sekian dosa yang terhapus. Tapi nega makun redi na lolongan ngiro magai karena dia laundry. Ya, malundri wanita, hanya dia tidak dapat. Makanya bu, namota suruh sesak pakaian nalakaita, mesti ada juga sedikit yang kita cuci sendiri. Apakah pakaian dalam yang ringan-ringan saja? Itu penting supaya ibu-ibu ini dapat nolongangi barakah pahala meraja si bawa ampunan dosa. Menyisir rambut anak itu pahala. Bayangkan nih, Rasulullah mengatakan menyiapkan minuman ipas sadiana werinul lakayikum kaipole itu sama dengan pahala sholat dan puasa sunnah 1 tahun. Tapi sekarang jadi masalah. Makanya saya selalu bilang, jangan juga selalu siapkan teh kotak untuk suami. Itu teh kotak pak, saya sampai hari ini itu masih, masa ada teh 5 tahun dibikinnya masih bisa diminum. Coba pikir, di sini ada dokter, pasti tahu. Masa angkat teh 5 tahun nih akibuana nawat di mau payinum. Kalau kita bikin teh kalau pagi, itu pasti sudah basi kalau sore. Ini teh kotak 5 tahun wadi mau payinum. Coba pikir itu. Saya tidak mengatakan teh kotak jelek, tapi pasti ada yang dicampurkan sehingga bisa bertahan. Nah, ini penting, kesehatan. Ini untuk penting. Rasulullah itu jaga betul kesehatan. Nabi berwasiat makan sebelum maghrib kecuali puasa. Jadi ya komelo ki mandre jam 5 sore makan. 6 jam sebelum tidur jangan makan. Ternyata dokter tahu lambung itu dari koto mandre 6 jam baru istirahat, bisa hancur betul makanan. Makanya Nabi tanah suroki mengunyah makanan itu 40 kali baru ditelan. Itu sunnahnya. Kita pak opor kiri opor kanan telan. Nah ini. Nah ini lambung tersiksa. Ini ditai. Kemudian sunnahnya makan buah baru makan makanan keras. Jadi ya ini mandre kijo buah-buahan apa mandre nandre yo pilih pasti balikan nih mandre kijo lo nandre apa mandre buah-buah. Lambung itu tidak boleh kaget. Ini kesehatan ala Rasulullah. Cuci tangan kemudian makan buah baru makan yang keras-keras. Yo pilih makan lagi pak bisa sumpang. Imon ripi
Di mana-mana kalau orang mau makan, Pak, cuci tangan dulu baru makan. Bisa 5, makanya mak bisa sumpah buah dulu baru makanan pokok. Ini itu sunnah. Al-Quran sebutkan, Pak. Ide akka patapulo ikunya napa yang mak bayangkan na rekomanda ki naka patapulo ki mai dena niyam mak nalaba. Nah, ini coba ini sudah diajarkan Rasulullah. 6 jam sebelum tidur jangan makan, itu bahaya. Nabi minta makan garam sedikit sebelum makan. Ya komelo ki mandre andre ki pajjecede nasaba iya tu pajjewe pasidakana Nabi Ibrahim. Maka dai Nabi Ibrahim na ponangi po Allah Ta'ala puang talenga kesempatan melo ka panremanang isinin na atammu mapamulay iya makokoy letu kamalino meka panremanang. Maka dai po Allah Ta'ala tidak mampu kau Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan engkau bisa, ini pun mampu ki. Maka dari Allah Ta'ala, kalau begitu saya izinkan laisuri malaika tama suruga malakapuro satu genggam nasarahkan iloko Nabi Ibrahim napa isuro Nabi Ibrahim kapur itu taburkan ke laut. Itulah yang menjadi garam. Garam itu kapurnya surga. Jadi dia itu gaga tahu okolino denan repetje. Ini sedekahnya Ibrahim ini. Rasulullah menyampaikan siapa yang makan garam sebelum makan dan makan garam sesudah makan, maka dia akan terjaga kesehatannya. Coba. Ini saya bukan dokter, Pak Bu. Kalau yang dokter pasti paham. Garam itu yodium asli. Di kitabnya Imamul Ghazali dalam kitab Hiyalimuddin itu disampaikan siapa yang makan garam sebelum makan dia dapat 3. Yang pertama, tidak keracunan makanan. 1. Yang kedua, pasti cerdas. Kalau mau encer otaknya, meloki komacai anata, tasure mandre pajjecede na pemandre, kupure mandre makan garam sedikit. Lagi. Yang ketiga, ini tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang makan garam sebelum makan. Ini nih fungsinya. Kalau tidak mau lemah syahwat, makan garam. Itu sudah diteliti, Pak, oleh para ulama dari dulu. Makanya kalau kita mampu, sama aja dengan kurma. Agana senabita makan kurma ganjil jangan genap. Nasaba iya ko ganjil mancaji pak murah. Iya kalau genap tidak. Coba. Sudah saya dulu itu bertanya-tanya, Nabi itu belajar kedokteran itu dari Nabi Isa. Karena dokter ahli itu Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah. Itu hebatnya Nabi Isa. Ilmu anatomi itu Nabi Isa. Nabi belajar ketika Isra Mi'raj, ketemu Nabi Isa. Ilmu alam belajar sama Nabi Adam. Ilmu ekonomi belajar sama Nabi Yusuf, itu bendahara. Ilmu pemerintahan dan ilmu tulis menulis itu belajar sama Nabi Idris. Kemudian Nabi ketemu semua itu. Kemudian Nabi Isa itu kedokteran. Nabi Ibrahim ilmu komunikasi. Coba, Nabi Musa ilmu komunikasi. Makanya Rasulullah hebat komunikasi, hebat kedokteran, hebat pemerintahan. Kenapa? Karena dia belajar pada ahlinya semua. Makanya Isra Mi'raj itu Nabi itu sudah dibaiat 9 profesor dia dapat. Ini makanya ahli. Boleh manitu mameraja Nabi tanah pemakana kurma biar tidak dikawinkan tetap bisa berbuah. Kenapa? Belajar sama Nabi Adam. Coba ini
Makanya saya kasih tahu, mau ikuti Nabi, ikuti dari dasar-dasar saja dulu. Rasulullah itu mandi tengah malam, jam 2 malam dia mandi. Kenapa? Orang Cina itu, Pak, saya kasih tahu, orang Cina itu begadang, nanti jam 1, jam 2 baru mandi. Kalau mau kerja pagi tidak mandi. Agak sana, masa beki mandi dari komelo kimak jama. Kan macam pamia lelewe. Kalau mandi itu sebelum istirahat. Coba. Rasulullah ajarkan mandi tengah malam kalau mau awet muda. Itu kuncinya. Kuat fisik kalau mandi tengah malam. Jam 2 malam mandi. Bisa gak? Itu sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi Tero mandi jam 2 malam. Rasulullah minta jangan tidur sesudah asar sampai isya, dan jangan tidur sesudah sholat subuh sampai masuk waktu duha. Dokter pasti tahu kalau di waktu subuh kita butuh gas, tapi kalau tidur kan tidak terpakai itu. Makanya kalau asar juga masalah. Makanya kesehatan Nabi itu luar biasa, Pak. Ikuti itu supaya kita sehat. Makanya termasuk puasa itu untuk kesehatan. Nabi mengatakan saumut tasihu, berpuasalah supaya engkau sehat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau puasa Senin Kamis baru ayyamul bidi 13, 14, 15. Jadi kita puasa ngero 10 telu, 10 pas, 10 lima umpona ulangnya puasa kita. Senin Kamis puasa. Kenapa puasa ayyamul bidi? Nah nigi mah puasa ni 10 telu, 10 pas, 10 lima umpona ulangnya padai kuma puasai 1 bulan penuh kata Nabi. Itu sahih hadisnya. Senin hari kelahiran. Makanya bapak ibu as-shadat jaji puasa di situ. Puasa di hari kelahiran karena sunnahnya puasa hari kelahiran sebagai tanda kesyukuran. Maka as-shadat jaji puasa hari Rabu. Saya lahir hari Sabtu, puasa hari Sabtu. Karena Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Nabi mengatakan, karena hari Senin saya lahir. Coba as-shadat jaji. Ya kok soraba araba tak puasa. Ya kok kami sih tak puasa karena mensyukuri hari kelahiran dengan puasa. Ada padilana. Ya kok angka tahu mak puasanya so aja janganna. Penjelasan Ki Hamid Pasuruan, ulama di Indonesia waliullah. Siapa yang puasa pada hari kelahiran degagala sawat disolani watak kalian. Kalau mau terhindar dari penyakit fisik, puasa pada hari kelahiran. Jadi maka dapat kuliah ustaz, mak puasa sini ngapu mak, naso salah jadi tidak salah. Siapa yang puasa pada hari Senin, niga mak puasa so Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Tapi siapa yang puasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Nabi puasa sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Cik di hak desa 2 hukum. Ini ya. Cuma masalahnya rata-rata ini aso aja jangan tak dinirisam. Nah sebab guru sekolah ini malingi tanggal lah. Termasuk saya Pak. Saya itu di kalender saya lahir hari Senin, tapi ternyata saya lahir hari Rabu. Mak guru ka auto guru tak dibiren si Muhammad Nur, saya ketemu maka kade guru tak puasa ke hari kelahiran nak. Maka daka wa menyamat ya apa aso sini wa puasa. Nah sebab aso sini mato na puasa na jaji na dita aso sini tu jaji. Maka kade guru tade
kau lahir hari Rabu. As-Sorabana sangi ko mujaji ka ade as-susining, karena saya lahir di kalender 12/12/1983. Jadi 12 Desember 1983 pas hari Senin. Maka dia berkata deh, kau lahir hari Rabu. Lewat katanai orang tua bilang kau lahir hari Rabu nak, hari Rabu pagi. Kata oh cocok nih kalendernya salah. Salah satu karamanya burut si Muhammad Nur, ia konita itawe nisang soja jangan. Itu karamahnya beliau. Jadi nita mitawe maka dah sokona jadi. Yang kedua, nisang maka dia tawe matu akadue kawin. Tahu itu. Itu ilmunya beliau. Jadi nita mitawe nasa kataluk kawin ini. Dia nama ate ko dia nagana kataluk kawin. Dia bisa pastikan itu dengan melihat orang. Makanya guru tak desa kak napodang maka dena ia kau angkat atau ipakawing, usahakan akad nikahnya diulang sampai 3 kali. Mapakawaru namanya asana supaya cica meninola nikah edena nak dene tuh guru tak itu. Makanya orang tua dulu kan ada, nah mau lancar nah saya ulangi tema. Kita akan lebih cepat sah, selesai. Yang penting lancar sah. Padahal wudhu 1 kali itu Pak sudah sah. Tapi kenapa diulang 3 kali? Untuk memastikan supaya kalbu itu terkoneksi. Akad nikah mestinya juga afdalnya ulang 3 kali. Walaupun sudah lancar. Ini kalau ditarik dalam ilmu tasawuf. Karena nikah itu mizaqan ghaliza, ikatan yang dikeramatkan. Kalau laki-laki belum berubah raut mukanya, jangan nikahkan dulu. Kenapa? Dia belum masuk ke yang keramat. Lahir mopa. Tapi ya kota balik rupana, tendre sakdana, berarti dia sudah masuk mizaqan ghaliza. Itu sudah ikut kalbunya. Nah, ini ilmu yang diajarkan guru tak dulu. Tapi saya tidak bahas terlalu jauh. Bahaya juga kalau diungkap ini. Nanti ibu-ibu bilang, wah bapaknya ini harus. Ada tandanya itu Pak. Kalau dilihat garis kepala. Ya. Tapi saya tidak tahu. Makanya saya tidak kasih tahu. Ya. Itu ulama kita tahu itu. Bayangkan Pak, kalbunya ulama Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Sayyadi itu di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram duduk. Kemudian ada orang Arab, Arabi, pemakainya Arabi berarti Arab yang tidak dikenal, mungkin orang dari luar kota itu. Masuk, makanya Imam Zariri makanya saya merasakan, ini yang bilang, saya merasakan orang ini tukang kayu. Makanya Imam Syafi'i, saya merasakan orang ini pandai besi. Ini dua ulama bicara. Napa ini tayarotet tamanas upenat dingin atau tukang kayu. Makanya Imam Syafi'i upenat dingin atau pandai besi. Makanya coba kita tanya. Laitana ini aruna arah sesudah sholat sunnah ditanya, apa pekerjaanmu? Maka dari dulu saya tukang kayu, tapi sekarang saya tukang besi. Coba. Makanya ulama itu tembus kalbunya. Tidak bertanya, dia bisa tahu. Kenapa? Allah bukakan itu. Sama di kita Pak. Ya kung katorlok kuyolo tak keres. Muka-muka proposal je iya. Bisa tuh. Akhirnya nangka keres. Pangilaw dana siya. Tau melo milaw di iya. Kata melo wajain renay. Kan begitu. Karena kebiasaan ulama itu kalbunya tajam. Karena Allah memberikan nur. Tapi carana angka rahasia apa?
jaga matamu tidak melihat syahwat, supaya Allah membalas dengan membuka mata batinmu. Makanya kong kana darah lalu janda na tuli bula mo pamataan na mapa itu tidak bisa. Kan beda mak kita si memandang. Kalau melihat sepintas beginilah astagfirullah, itu yang tidak berdosa. Tapi aku naik tema aku astagfirullah, tapi istiqamah matanya berdosa juga itu. Nah, ini yang hati-hati ini. Nah, kemudian saya kembali ke Rasulullah. Ia Nabi akhlaknya kepada istri itu luar biasa, Pak. Istrinya Nabi itu berapa? 9. Tapi yang tinggal itu 4. Makanya saya hari ini, sampai hari ini Pak, saya harus luruskan sedikit ini. Ayat tentang pankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Coba saya sedikit beralih ke sini. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna, nikahilah wanita berapa? Masna. Jadi kalau orang baca ayat tidak baca hadis, langsung ke teks, kalau menikah langsung 2 perempuan duduk. Iya. Kalau orang baca ayat teksnya saja, nikahilah wanita 2. Makanya kalau menikah langsung kasih duduk 2 perempuan kiri kanan, langsung 2 istri. Ini kalau orang baca ayat tidak paham. Nah, kan dia bilang begitu, nikahilah dari wanita 2. Jadi kalau menikah langsung 2 Pak, jangan 1. Ini perintah Quran. Ini kalau orang baca dalil saja. Masna wa sulasa 3, waruba 4. Fa in hittum Allah ta'dilu fawahida. Kalau engkau tidak bisa berlaku adil, cukup 1. Makanya ulama kita mengatakan ayat ini turun bukan perintah menambah istri, tapi perintah mengurangi istri. Coba. Jadi iya anak ayat perintah kurangi istri, bukan menambah. Karena yang dia sebut langsung 2. Jadi orang Arab itu istrinya ada sampai 20, 30. Maka turunlah ayat ini untuk membatasi 2, 3, 4. Kalau tidak bisa adil, cidina. Nah ini. Jadi bukan perintah menambah, tapi perintah untuk mengurangi istri. Karena dia sebut langsung 2, bukan 1. Coba, ini tafsir ulama itu. Tapi ustaz pakai tambah istri. Nah ini ustaznya biasa pakai. Menikah sampai 4 kali karena kaji hadis ini, ayat ini. Kembali. Jadi iya Nabi Pak Bu, ini penting ini. Rasulullah menganjurkan adab makan itu jangan ambil tengahnya. Saya kasih tahu ibu-ibu, kalau memasak nasi, kemudian kalau nasi sudah diambil dari oleh koringnya, ditaruh ke sajenan ajak ke saji tengah. Ya kau angka acara syukuran, alaki mangkok bicu, tatongko itengana ya roko sajenan Kenapa? Rasulullah mengatakan, selama angka mau pitanganan nanrewe oko sajenan dena paja na paturu baraka ipong Allah Ta'ala pulilangi. Tapi ya kolak gani tengana berkah itu terputus. Makanya Nabi melarang kita mengambil makanan bagian tengahnya. Justru ya komandreki kadang diangkat ke tengah supaya dia dapat berkah. Tapi nasi tumpeng langsung potong tengah. Ini jadi masalah juga ya, nasi tumpeng ini. Nah, jadi upasang ibu mapapotingi mahakeka syukuran pindah rumah baru atau apa,
ia komapalena nandreki alaki mangko dicuk tatongko itangana supaya dia saji tawe supaya berkah terus turun. Nanti tamu tak kalau sudah pulang rewak mana nih tamu tak ali rokoyawana mangko baru kita makan, itu berkah. Ini ilmunya ya. Makanya orang Arab itu tutup di tengahnya, tidak mau kalau diambil, itu berlomba dia ambil itu nanti terakhir. Ia tuh ampai adabnya makan, jangan dahului suami, ajak totet dari meso. Ibu-ibu, kalau manko manreki, ajak tet dari lakai temanre, ajak totet dari meso. Manre tidak pakai manre, ajak tameso kuliah meso. Malah juga pade nisan na bitta makana makun raya magala manre paling lama itu. Makanya wanita itu pinggulnya lebar, pupil matanya lebar. Pupil mata wanita itu 45 sampai 70 derajat lari ke samping. Makanya itu makun raya kumakita layele makon itamong pakoron. Makanya magala celeng nasa maligul kasyado din nasa kaya nasa keren. Laki-laki pak kalau pandangannya ke depan cuma sampai di sini, lurus dengan ini ke sini, bisa dia tahu kalau bergerak di sini tapi dia tidak kenali. Perempuan dia bisa kenali ke sini. Kenapa? Karena wadi nita anak nama cule, dia bisa melihat masakannya, dia bisa mengontrol yang lain. Makanya kung kaarwani suruh jagai anak-anak, maka data jagai jo anak taneka manasu, matdo piulun na tunapa makadabun. Iya, karena matanya tidak melebar. Tapi perempuan kalau bawa mobil, pasti dia nanelo mak biring. Kalau di tengah lalang ngenola, pak magai lahir lalang mana batai nita. Begitu. Iya. Parkir mobil tidak pernah lurus bannya, pasti bengkok. Magai karena pupil matanya lebar dan tidak bisa membaca peta. Karena pusing, karena matanya lebar, garisnya baku campur-campur. Pinggulnya lebar, magina lebar, magala makat dek tudang, dia nampak dilaka. Dia bisa ambil cucian tangan, ambil piring, ambil sendok, ambil ini, maka dia tidak dia mapat diutunan. Ia arwanewe, akatan lumi makat dia tidak, maka lolo mania tu. Memang, jadi makun raya duduk lama, punggungnya tidak sakit. Kenapa? Karena dia diberi keistimewaan supaya bisa duduk lama menyusui anaknya. Kita nggak lakai tak suruh garik dondok ya anaknya. Nah dondok 5 menit dia nak tindro, malah tahu yang kemuluan. Malah itu angka bulan na liu, napa di mana na pakai. Ganda 10 menit dia nak tindro, nalagay di mana aja naman itu, makwat. Iya begitu, laki-laki. Wanita setengah jam tetap sabar mengayung anaknya. Iya, sisa memang itulah mana walaisa sakarukal unsa demetona pada roane si bamakun rai. Itu. Jadi angka neto tu jama-jama nama makun rai cocok matarana. Mengurus di dapur. Cuma sekarang perempuan sudah bisa berkarir, tidak masalah. Yang penting kewajiban ke suami tetap jalan. Tetap silakan Bu bekerja tapi tetap jalan kewajiban. Kemudian akhlak Rasulullah, angka akhlak nana dikta meregi-regi curi, tapi mudah-mudahan bisa. Nabi itu dia punya amalan khusus menyuapi orang buta Yahudi di pasar. Karisteng tanya selang kapere natimpu tau buta pokok pasai. Kemudian angka ibu-ibu tanya selang mak bicak barang boleh mak balanco ku pasai nabicang
Maka nalada Nabi langsung lari, kemudian pergi membantu. Nah bantu na ibu-ibu nakarang ibarana, dia bantu sampai antar ke rumahnya. Lektu ibu lana ya lengi di nabita dia mari. Maka nabita saya tidak saya hanya membantu. Meriola dayo na ibu-ibu nasang kau tidak mau menerima upah, saya kasih satu nasihat. Oleh ko nasa nasihat nasa bade tu terima upah aga nasihat na si dupodako angka tu tahu ko nasange kampungnya aja lalu muat deperi tahu paja sifat na yaitu. Yang kedua yaitu tahu bahaya aga bahayana ya kung kata lo langsung terpengaruh. Maka demiga nasa Muhammad asanna aja lalu muat deperi ya. Maka dia Nabi tahu iya. Nabi mengangguk kemudian minta izin. Dia na podami maka dia na Muhammad. Padahal dia na ibu-ibu maka dia minta nasihati ko. Aja lalu buat dapiri ya Muhammad. Apa ia buat dapiri itu napangaruhi ko. Tahu pa tu bahayana. Maka Nabi tahu iya. Saya akan hindari. Menjaga perasaan. Angkatonan kata Pak tika Roma tanya anggur dia bawa nanya Nabi taki bawanya Andre langsung nak bagian sahabat nak bagian tak sedikit nanti terakhir baru Nabi makan. Tapi pas nih tay Nabi tak nisan maka dia anggur edena macam nilada nale Nabi tak nak cobain Andre macukka. Nabi tersenyum sampai menghabisi itu makanan. Sahabatnya tersinggung. Ini macam nato, mana kali kana sesangi. Magi Nabi tanah panan remanang kung kaya lengi na biasa na kana tarongan ni. Makde manion nak tau mas sumbangi masih dakte andrewe. Napa maka Nabi saya tahu engkau kepingin makan. Tapi dewa leki nasabak magai. Mi tahu kak ko tersinggung mi kasih iya ron nak tau makdere andre. Nasabak iya anggoro na liwa cukana. Apa ia kui kemandre pasti mengiri kok tersinggung. Saya makan dengan wajah yang sangat senang sehingga mereka senang memberikan. Yang memberikan itu senang. Ini makanya penting bu. Ya kung kaaga nalingi tawe langsung tandre. Namo cek deni rapaki makanwe kanjak paga acca paga ini maki buah gaga. Dari situlah kenapa malaikat mendoakan makanan. Namo maniero andre de nama rundra tapi pasti enak lezat ketika sudah didoakan malaikat. Karena Nabi yang berdoa, ya Allah, makanan yang diantarkan kepada sesamanya muslim, maka aku doakan, malaikat pun akan doakan supaya dia nikmati dan itu lezat. Makanya Pak Bu, ya kung kaaga nalingi tawe pasti melundra. Ini negara Masanggara. Napang kasanggara nalingi tawe. Makan yang bikinan orang baru kita makan yang kita bikin pasti tidak sama. Anna subale ni gare. Bali baulu maka raja inasu. Napayandre kung kan bali baulu nalingi te. Namo mabulu durona. Iko bale ina malundra ina derengnya tawe. Nengi makibuai. Magai. Karena malaikat sudah doakan. Nabi sudah mintakan kepada Allah. Yana tu ampai komeki mak baraka andreta asidak kaki jolo na pemandre mana subaleki bawangi bali bolata dak dua kira na paki mandre supaya aja nanca jilasa Pak Burai ya tu karena sudah didoakan malaikat. Yo puidi angka lamari tahu seke gulukas. Yaitu gulukas sebu lamari tahu kedi jadi matan ratu nenek atau seke dua gulukas soko bolana. Ya nangka ibu-ibu dua gulukasna asalin atau seke ya tu. Magai ia tu mata tayolo kemali bale telu nana sumanang atau natunui. Ia makopa kembali balik luci di nanasu dua tamu kulukase macalla matana di pasu. Iya maki buai depa kaki salah agara ia rogara ina patamu kulukase na samakanya yan reko macakei de nana lengi bali bolana. Yo po beso batu na de
gulukas ia kumaki buai depa nantara ke bali bolana apa mawari di komondoi. Coba angka mana gulukas macam tau seke mana ni tahu Lepe makada komeki mita nenena tau seke ia dua gulukasna ia kotalui gulukasna datun na tau kadi ia tu. Deto kago kato alhamdulillah angka tonga tumu macalla matana balele loesa dinasu magai pokoi gulukasna nataro. Ada ilmu ini yang saya mau kasih. Ini ilmu langka Pak, jarang orang mau ajarkan. Rasulullah ini ada isyarat ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ya komelo ko tamo ko kamara na indo ambo mo ko asoy angasoy ketuk pintunya. Apa maknanya itu? Ya ko asoy ketuk pintunya. Padahal namo wani, namo areweng, namo ele mestinya ketuk pintu. Tapi kenapa sih yang disebut di situ? Itu pesan tempat berhubungan yang paling bagus menghadirkan anak yang kuat akidahnya sesudah duhur. Itu ilmunya. Bu, ya komelo ki jajia ngangana akidahnya kuat, cinta agama, cepat menghafal, bikin sesudah sholat duhur. Terlambat nih Bu, gampang, bikin lagi. Kalau sudah tidak bisa jadi, kasih mani ke bapaknya. Yang kedua, ketika istri menolak permintaan suami, maka malaikat akan melaknat hingga subuh. Kenapa subuh? Kenapa bukan pagi? Itu hadis. Kenapa dia pakai batasan subuh? Padahal sesudah subuh kan masih ada pagi. Itu isyarat sebelum dan sesudah sholat subuh adalah tempat berhubungan yang paling bagus. Jadi dua tu onro makanja. Profesor Dr. Quraisy Shihab ketika ketemu dengan Gorontalo Profesor Dr. Arifuddin, ketua majelis ulama, ketua NU Kabupaten Bone yang dulu itu, ketika pengantin baru, aku pesan Gorontalo Pak Prof Quraisy Shihab napodani masih pengantin baru ini Pak Prof Arifuddin, ia komelo kok jajia ngangana cinta agama dan akidahnya kuat, pas sekolah agama imonrinna loro si bawa yolona imonrinna subuh maki buai pasti cinta agama. Itu wasiat beliau. Saya diberitahu langsung Pak. Ini itu ilmu kalau mau melahirkan anak. Ya ini kau imonrinna isa maka dari guru ta madari ko yang tarailo pesantrennya yolo letu boleh na pengantarana de panarewo pengantarana nang kanalena letu boleh. ini wasiat. Itu isyarat angkato akhlak na nabita jarang kita pakai. Apa adabnya Nabi? Tidak pernah mencela makanan. Denang kana hinay Andre. Yo pwede mapat jesa di sate na tawo. Maku-maku padahal na capuri mo 5 todo. Ang bada begitu? Ay makat dosoko na tay padahal na boko lo bolana. Makam-mekam tirisala na tawo padahal nalamoy manre da pada mo lo bolana. Ini yang banyak. Saya di luar konteks ini, di luar konteks kesehatan. Coba gare, kita gare tahu jangan orang gila. Saya itu belajar tasawuf, dikasih tahu sebelum kau menjadi masuk ke dalam ilmu tasawuf, lihat dulu orang gila. Saya mau tanya Pak, iya ro tahu jangan kasih tahu orang gila. Akasia di manre.
Berapa kali dia makan sehari semalam? Paling tinggi 1 kali. Agak nandre, makanan yang kadang dibuang, sisa makanan. Tapi biasa kemapat di wetang. Agak minum, kadang air comberan. Tapi apakah dia sakit karena itu? Hanya akalnya yang dicabut. Agak nasa gurutta, hikmah ya rona. Ya kau angka tahu, Andre dek tona hinai, pasti mancaji pak bura kotamu. Itu ilmunya. Nabi tayaki buara wa palla pajena tari denena, karena dia tidak sadar dia pakai garam. Nabi minum tidak pernah menghina. Ternyata karena Nabi pernah minum kopi dicampur dengan garam, ulama mengatakan kopi yang diminum di waktu pagi tidak pakai gula, pakai garam, itu obat mah. Tapi dokter bilang jangan coba-coba, itu kena akut. Tapi para habaib itu yang dia lakukan. Makanya saya kasih tahu, yang suka minum kopi, kalau minum kopi pagi jangan pakai gula. Yang kedua, kopi itu dicampur kurma ajwa 7 biji pada saat digoreng. Ya kumak goreng kopi ki, alaki kurma ajwa 7 biji, itu hadis Bukhari Muslim. Siapa yang makan kurma ajwa 7 biji di waktu pagi, dia tidak kena santet dan juga tidak kerasukan jin. Makanya ulama dulu campur di kopi. Jadi ya koninungi kopi, nah dia bisa yakin tidak kena santet. Ini ilmunya para habaib. Saya kasih tahu rahasianya. Ini sudah 1 jam lebih. Oh ya, pas 1 jam. Kemudian saya ingin kasih ilmu, karena kita ini bicara adab sehari-hari Pak Bu. Dalam keluarga saja, ibu-ibu itu adab Rasulullah ajarkan. Kalau makan perempuan jangan buka bibirnya. Ya kumandreki nama maki ajak tabuka iki mutta. Jadi nanti dibuka pada saat makanan masuk, ya kumandreki make apa? Ayo. Itu tidak boleh. Itu adab, bukan haram, tapi itu adab. Ada hikmahnya Bu. Ya kung kamakun mandre, dia tak buka timunna, kumakemai, dia tutup, itu suaminya akan senang. Tapahabawan. Itu rahasianya. Dia pertapahan Ibu. Makun lutongan ni. Nabi itu kalau balik tidak pernah kepalanya, selalu ikut badannya. Jadi ya kok giling Nabi itu dengan badan, balik begini itu badannya. Tapi uniknya Rasulullah, mujizatnya, dia bisa melihat ke depan dan juga sama dengan pandangannya ke belakang. Dek nagili Nabi tanis sangi makadani gemondrina. Nabi tidak punya bayangan. Nabi kalau jalan itu kayak orang turun dari gunung. Dia nak kuduk. Dia itu tunduk sebagai tanda ketawaduan. Itu ikuti itu Pak. Kalau makan pakai 3 jari, tapi makanannya kurma atau roti. Kalau pakai bakso jangan 3 jari, tidak bisa. Menjilat jari itu sesudah makan itu obat. Sebenarnya untuk supaya yang masuk ke dalam ini, makanya jangan sering terlalu pakai sendok. Saya itu begitu Pak. Tapi angka makanan memang harus pakai sendok. Coba bubur, cocok jepu. Nah ini juga jadi masalah. Siwak, kan sudah ada sikat gigi, tapi ternyata siwak itu awalnya itu dari Nabi Musa. Siwak. Jadi kalau bersiwak Pak bisa silat pakai. Nabi itu sering bersiwak. Angka papasan Nabi kita makan jalan dah dipakai. Agak berjalan kaki tidak pakai alas kaki. Kan jalan. Jadi saya itu kalau pagi kalau di kampung 1 kilometer itu jalan tidak pakai alas kaki, dia pakai sandala. Nabi mengatakan sesekali umatku berjalan tidak pakai alas kaki supaya dia bisa sehat. Magai semua yang ada di tubuh ini itu di telapak kaki ada pengaruhnya ke situ. Salah.
Makanya orang tua dulu ya kona tamai ladang matai, nakan nai ladang matai cuci kaki, berhenti tuh. Mereka tadi nama tepo bu. Apalagi waktu kita cakar dulu lah, jangan cuci muka, cuci kaki, pasti berhenti gantung. Gitu. Nah tamai ladang mata sama pecok ladang nih, nah peciki ladang, jangan cuci mata, pasti pedis. Caranya cuci kaki, berhenti tuh. Gitu. Maka ada hubungannya, ujung saraf ada di kaki, naik ke mata, basahi ujungnya supaya dia dingin di atas. Makanya wudhu itu semua ujung tangan, ujung kaki, di dalam bibir, kemudian di sini pusat saraf, itu semua. Ini nih ilmunya. Makanya kesehatan ala Nabi itu luar biasa. Ikuti saja itu Pak Bu. Jangan banyak makan. Lapar baru makan, berhenti makan sebelum kenyang. Itu yang bagus. Kalau kita masih kenyang makan, isi salah cede nabita makannya sedikit. Yopidi cede toman resi. Nabita tinro na cede, yopidi cede matin resiki. Nabita marahnya sedikit, hanya 3 kali marah. Itu pun karena Allah. Yopidi cede maceki. Sedikit-sedikit marah. Tapi ada obatnya itu kalau suami sering marah Bu. Bacakan inna ansalnahu di telinga kanannya pada saat tidur. Dengan 1 napas. Baru tiup. Insya Allah berhenti. Ya kong kalakai paceceran. Ya miko bayi pananaka dia bisa ngipak burana. Lakai paceceran ini bisa pak burana. Ya kong makundre dia bisa nih. Ilo doang bawa nih. Nah, yang terakhir saya wasiatkan, ini maulid kita lakukan jangan hanya sebatas seremonial. Jangan karena ya, momentum Rabiul Awal kita bermaulid. Saya itu Pak Bu sering menangis ketika membaca kisahnya Rasulullah. Rasulullah itu Pak menjelang kematiannya, malakul maut sudah datang ingin mencabut nyawa Rasulullah. Pelan-pelan itu dicabut. Nabi merasakan sakit. Agana senabita, wahai malakul maut, beginikah sakitnya ketika umatku dicabut nyawanya? Malakul maut mengatakan, inilah yang paling lembut ya Rasulullah. Rasul mengatakan, aku merasakan sakit. Aku mohon kepadamu, mintakan aku kepada Allah. Padahal Nabi bisa minta. Malakul maut, mintakan aku kepada Allah supaya semua sakitnya sakarat itu dikumpul kepada aku, tidak ada untuk umatku. Ini Rasulullah pasti pulungan mana ngapat dina sakarat aja nagaga narasakan umatku. Saya tidak ingin umatku merasakan sakit yang sebagaimana saya rasakan ini. Kemudian malakul maut minta, ternyata tidak dikabulkan. Allah memberikan informasi, wahai malakul maut, sampaikan kepada kekasihku bahwa sakarat untuk umatnya adalah penghapus dosa. Hanya untuk umat Rasulullah. Nabi itu Pak Bu paling pertama membuka pintu surga, tapi dia yang paling terakhir masuk surga. Kenapa? Berbolak-balik ke neraka mencari umatnya untuk memasukkan ke dalam surga. Maka sungguh sangat bahaya kalau kita tidak berselawat kepada beliau. Tidak sempurna Islam orang, bahkan orang tidak Islam kalau tidak menyebut nama Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah itu bukan syarat Islam, tapi syaratnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangkan begitu mulianya Nabi. Allah perintahkan salat, tapi Allah tidak salat. Allah perintahkan zakat, tapi Allah tidak berzakat. Allah perintahkan puasa, tapi Allah tidak puasa. Tapi satu yang dia perintahkan, Allah sendiri yang lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Cik di bawah ngagaga po Allah Ta'ala itu pigoy maslawa lokko nabita. Kemudian yang kedua, ingat Allah mendampingkan namanya dengan namanya Rasulullah. Napa sidepe Nabita tidak pernah dipanggil dengan disebut namanya. Tidak mengatakan ya Muhammad. Nabi Adam dipanggil ya Adam. Nabi Musa ya Musa, ya Ibrahim, ya Zakaria.
tapi Rasulullah dipanggil dengan gelar ya Rasulullah, tidak disebut namanya. Kalau saya panggil Pak Camat dengan menyebut namanya, atau saya panggil dengan gelarnya, memuliakan beliau ketika gelarnya saya sebut. Rasulullah dipanggil bukan namanya seperti ya Isa, tidak. Allah panggil ya ayyuhar rasul, dia panggil dengan gelarnya. Begitu Allah memuliakan Rasulnya. Maka ini penting saya sampaikan. Anak-anak kita ajarkan salawat, anak-anak kita suruh bersalawat, supaya hidupnya itu tenang dan kehidupannya itu tentram. Rumah tangga yang gersang suruh bersalawat, rumah yang tidak ditempati dengan tenang suruh bersalawat, maka semua akan tenang yang ada di dalamnya. Salawat itu Pak bisa menjadi obat terhadap penyakit. Madinah penuh dengan virus ketika Nabi sebelum masuk, tapi Rasulullah masuk langsung tempat itu sangat sejuk, dan disitulah datang keberkahan. Salawat mendatangkan berkah. Makanya itulah makna salawat bisa menjadi obat. Penutup obat, salawat obat itu Bu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itulah salawat syifa. Hafal itu supaya kalbu kita ditenteramkan. Kalau tidak bisa, ambil syafaatnya Nabi, baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. 7 kali di waktu subuh, 7 kali di waktu maghrib. Nabi yang akan menarik kita masuk ke dalam surga, itu janjinya. Yang kedua, dia akan meniupkan, Allah tiupkan angin ke dalam kalbu kita yang bersumber dari surga. Itu janji Nabi. Mudah-mudahan ini ada yang kita bisa dapatkan. Ini bisa menjadi hikmah, motivasi terkhusus untuk bulan kelahiran Rasulullah, dan kita bisa menata hidup yang lebih baik dan lebih sejuk, lebih tenang, sehingga kita di perantauan ini, tapi sudah banyak yang mungkin di sini bisa mendapatkan keberkahan hidup, kelak bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya sudah doa tadi di awal itu saya sudah doa, tapi salawat di awal itu Pak Bu, kalau Bapak Ibu amalkan itu tidak akan pernah habis rezekinya. Itu rezekinya seperti air hujan. Itu para ulama kita mengajarkan itu. Maulaya sholli wa sallim daiman. Hafal itu Bu, insyaallah berkah hidup kita, rezeki, dan anak-anak kita tidak ada yang melakukan dosa-dosa besar. Termasuk tadi minum. Saya contohkan itu. Minum bismillahirrahmanirrahim, baru minum 1 kali teguk baca alhamdulillah, bismillah lagi baru minum baca alhamdulillah, bismillah lagi baru minum baca alhamdulillah. Siapa yang melakukan itu selama air itu ada di perutnya, maka dia tidak melakukan dosa besar. Itu janji. Cuma kadang kita minum langsung angkat habis 1 kali basmalah. Jangan. Bismillah minum alhamdulillah, bismillah lagi baru minum alhamdulillah, bismillah lagi baru minum alhamdulillah. Insya Allah tidak kena penyakit dari minuman. Yang kedua, pasti orang itu tidak melakukan dosa besar selama air itu masih ada di dalam perutnya. Jin juga tidak akan merusak tubuhnya.